Halo guys, jumpa lagi dengan saya Face to Virus. Kali ini kembali saya akan membahas penggunaan oli stok di motor Yamaha Aerox saya. Di video sebelumnya, karena rasa penasaran saya mencoba ganti oli stoknya menggunakan oli Gardan. Yang pertama kali saya pakai adalah oli Castrol GL4 80W90 ini ya. Dan untuk reviewnya bisa kalian lihat di video sebelumnya. Setelah menggunakan oli Gardan Castrol ini, karena masih penasaran, akhirnya saya cobain juga nih guys, oli Gardan dari Mavic. Ini udah nggak terlalu kelihatan ya tulisannya, karena udah kesiram oli juga. Tapi yang jelas oli inilah yang saya pakai. Karena penasaran aja, apakah si oli Gardan ini yang merek Mavic akan menghasilkan sensasi yang berbeda setelah saya pakai untuk shock breaker. Ternyata setelah saya uji coba, hasilnya sangat mengecewakan dan nggak bikin saya puas. Padahal untuk takaran olinya yang saya masukin itu sama ya. Kemarin saya pakai oli Gardan Castrol ini di angka 55 mili untuk shock breakernya. Tentunya ukuran kanan kiri harus sama ya. Dan untuk masalah rebound, si Castrol ini enak banget, menang jauh daripada oli standarnya aja kalau dipakai. Begitu saya ganti ke Mavic dengan ukuran yang sama, ternyata shock breaker itu malah lebih keras. Seperti saya pakai ukuran 80 mili di oli shock standarnya. Untuk masalah rebound pun gak enak juga ya. Karena mungkin terlalu kental si oli ini. Memang kalau untuk kekentalan, oli Mavic ini, oli Gardannya, itu jauh lebih kental daripada si oli Gardan merek Castrol. Makanya ukuran sama 55, tapi yang saya rasain sensasinya itu keras banget. Sampai nggak nyaman ya dipakai. Malah pada saat lewatin jalan yang agak tinggi sebelah, itu motor lebih ngebanting. Pokoknya lebih parah dah daripada pakai oli ini atau ini nih. Yang ini saya anggap uji coba saya gagal. Padahal saya udah coba juga sekitar 3 apa 5 hari gitu. Saya paksain pakai si oli Mavic ini dengan jarak yang saya pakai selain dipakai dari Depok ke Jakarta, terus saya dinas juga ke Bogor, dipakai boncengan juga sama anak istri. Memang pakai ini si Mavic ini sangat-sangat gak nyaman ya. Jadi kalau kalian mau nyobain ya nggak usah cobain, cukup saya aja cobain si oli Gardan Mavic ini untuk shock breaker. Ternyata emang nggak enak. Memang kalau kalian pilih-pilih ya, mau cobain oli Gardan di shock breaker itu harus sesuai si nilai SAE-nya. Alias kekentalan itu harus sama lah biar ketemu nyaman. Kalau nggak sama ya gitu hasilnya nggak enak. Apalagi yang saya takutkan itu kemarin pada saat ganti yang Mavic ini ada kendala di bagian asnya, batang asnya. Karena kan banyak rumor dan mitos yang beredar kalau kita pakai oli Gardan itu akan merusak asnya. Setelah pemakaian 5 hari pun saya agak takut ya. Takut ada kerusakan di bagian asnya ini nih. Dan sealnya. Takutnya baret-baret. Tapi setelah saya cek, saya bersihin semua, alhamdulillah masih aman ya. Gak sampai merusak seal ataupun batang as shocknya. Dan setelah saya uji coba pakai Mavic ini, yang hasilnya gak memuaskan, saya teringat akan tips dari Om Junet yang jualan tangki gambot juga, dan yang kemarin itu ngirimin saya glass wool premium ya untuk motor Yamaha Aerox saya, sama yang kemarin ngirim juga Fambet all new Aerox untuk motor saya ya. Makasih ya Om Junet buat endorsan-endorsannya. Ditunggu lagi nih kalau ada endorsan lainnya. Bercanda ya Om Junet. Nah,
Si Om Junet ini sempat ngasih saran pada saat saya pakai pernya itu Jupiter MX. Dia kasih saran, cobain si oli shocknya ini campur dengan Moly EP. Akhirnya karena penasaran juga ya, apakah benar campuran dari oli shock breaker standarnya dengan Moly EP itu akan menghasilkan reboundnya itu jauh lebih enak ketimbang pakai oli shocknya aja. Daripada sekedar penasaran dan katanya aja, langsung aja kemarin itu saya cobain ya. Si oli shock ini campur dengan Moly EP. Dengan takaran sesuai kebiasaan saya isi kalau oli shock standar itu 65. Jadi si oli shocknya ini saya kasih 60 ml dan 5 ml untuk Moly EP-nya. Saya campur keduanya menggunakan gelas ukur, terus saya masukin olinya, dan saya lakukan uji coba ya. Untuk uji cobanya sendiri ini udah lumayan lama ya, makanya update-nya itu agak lama nih. Baru video ini nih saya lakukan update video mengenai oli shock breaker, karena kan pengujiannya harus lumayan lama lah, beberapa hari, biar relevan pada saat hasil pengujiannya. Nggak sekedar sehari saya pakai nggak nyaman terus di review, tapi saya uji cobanya cukup lumayan lama. Dan hasilnya buat saya pribadi sih lumayan memuaskan, nggak terlalu memuaskan banget. Karena untuk masalah reboundnya jauh lebih enak pakai ini loh guys. Kalau buat saya pribadi ya, pakai Castrol ini reboundnya itu lebih soft banget ketimbang campuran si oli shock ini dengan Moly EP. Tapi kalau dibandingin hanya pakai oli ini aja, oh itu jelas jauh banget ya. Terasanya itu pada saat kita nikung ya, walaupun nggak sampai cornering ya, diajak miring dikit lah motornya. Ini si motor nggak ngajak langsung ngebalik ya. Biasa kan kalau kita ajak miring-miring itu lebih banyak ke kiri ya jalanannya. Nah pas coba nikung-nikung kayak gitulah, miring-miring dikit, si shock depan nggak cepet minta ngajak berdiri, tapi reboundnya itu agak sedikit perlahan ya. Jadi enak lah, pas nikung gitu nggak ngajak langsung balik kanan lagi si motornya. Seperti pada saat menggunakan oli shocknya aja ya. Dipakai jalan yang nggak rata ya, jalan banyak gelombangnya itu lumayan enak juga. Gak bikin tangan kita itu jadi pegel. Biasanya kan kalau jalannya banyak gak rata, ke tangan itu kerasa banget ya bantingannya itu. Ini setelah campuran kayak gini nih, jauh lebih smooth ya. Karena faktor reboundnya itu tadi guys, jadi lebih smooth lagi. Terus kalau disuruh milih, mending yang mana nih? Kalau buat saya pribadi ya, antara ini semua, misalnya pakai ini sendirian terus campur Moly EP atau pakai oli Gardan yang Castrol ini, buat saya pribadi lebih milih pakai oli Castrol manual GL4 ini nih untuk campuran, maksud saya untuk oli shocknya di motor Yamaha Aerox saya. Karena setelah saya coba beberapa lama, memang style motor saya yang udah monoshock ketemu dengan Castrol manual GL4 ini, itu udah paling klop banget ya. Masalah reboundnya, dibawa di jalan enaknya top banget. Cuman karena kemarin saya pengen ganti aja, jadi saya uji coba yang ini dulu nih. Dan jujur aja, saya tetap agak takut ya kalau nerusin pakai si oli Gardan ini. Takutnya yang kena bukan masalah seal. Kalau seal sih murah ya dibeli, dan saya pun punya stoknya. Yang saya takut itu malah bikin baret shock breakernya. Makanya saya nggak terusin, walaupun ini sangat-sangat enak banget. Tapi takutnya memang ngerusak shock breakernya aja. Karena kalian tahu sendirilah, harga batang shocknya itu kan jauh lebih mahal daripada sealnya. Makanya daripada juga ya, mendingan saya normalin lagi aja deh, pakai si Yamaha Lube lagi atau oli shock standarnya dan Moly EP.
Sebenarnya saya masih penasaran sih pakai oli Vito ya untuk shock breaker atau oli jenis lainnya, cuman karena kendala biaya buat bahan-bahan reviewnya, jadi ya udahlah kita manfaatin oli-oli yang ada dulu aja. Kecuali kan ada yang mau ngirimin olinya gitu buat saya review, ya udah silahkan kirimin, nanti saya review. Saya rasa cukup dulu ya video kali ini, dan udah terlalu panjang juga penjelasannya kayak bimbingan teknis ya, karena biar informasi yang saya sampaikan itu nggak terputus dan jadi kesalahan informasi ya guys. Mudah-mudahan aja buat kalian yang udah sering nonton video saya, yang udah subscribe video saya, nggak bosan-bosan kalau nonton video saya itu yang panjang-panjang ya. Dan saya selalu ucapkan terima kasih buat kalian yang selalu support video saya, like, share, tonton dari awal sampai akhir, karena itulah menjadi penyemangat saya untuk bikin video-video selanjutnya. Dan mohon maaf juga ya buat sekarang-sekarang mungkin saya jarang upload, jarang bahas permasalahan-permasalahan motor, karena emang udah mulai sibuk kerja lagi. Selain itu banyak dinas keluar kota juga, sehingga pada saat libur udah capek, pengennya istirahat aja, nggak sempet buat oprek-oprek motor lagi. Sebenarnya sih masih banyak ya yang bisa jadi bahan materi untuk tutorial saya, cuman di kendala waktu aja. Jadi mungkin pada saat saya sempet nanti saya akan bikin videonya lagi ya guys. Buat kali ini saya cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih buat kalian semua yang telah menyaksikan video saya, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.